Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan pajak sekalian, selamat datang kembali di Impact Podcast. Informasi pajak aktual KPP Wajib Pajak Besar 4. Pada episode kali ini, saya ditemani oleh narasumber yang mumpuni di bidangnya dengan Endang Iskandar Rizky. Oke, kami berdua pada kesempatan ini akan membahas terkait dengan Kortek, Mas Endang. Betul. Iya, Kortek ini adalah sistem administrasi dari Direktorat Jenderal Pajak yang nanti akan digunakan di tahun 2025 ya, Mas Endang? Betul sekali, Mbak Yuliana. Iya, jadi ini sangat happening. Jadi kalau kita search nih, dikunci di YouTube, itu semuanya pasti kawan pajak mau mengetahui nih terkait dengan Kortek ini nanti bagaimana. Karena selama ini kawan pajak sudah familiar menggunakan DJP online, Mas Endang. Betul. Tapi nanti di tahun 2025 kawan pajak hanya ada satu pintu, yaitu dengan menggunakan Kortek. Iya, Kortek ini adalah pembaharuan sistem dari Direktorat Jenderal Pajak yang di dalamnya terkait dengan pengadministrasian dari waktu melakukan pelaporan, dari mulai pendaftaran NPWP dulu. Ya. Iya, waktu pendaftaran, kemudian melakukan pelaporan, pembayaran, dan di dalamnya bahkan terintegrasi terkait dengan pemeriksaan dan penagihan pajaknya, Mas Endang. Betul sekali. Nah, pada episode kali ini kita sudah di episode kedua terkait dengan Kortek, Mas Endang. Ya. Nah, kalau kawan pajak sekalian penasaran terkait dengan episode satunya, kawan pajak bisa klik YouTube sebelum episode saat ini. Nah, namun di episode Kortek bagian kedua ini, Mas Endang, kita akan concern nih di bagian terkait menu e-Putpot dan SPT unifikasi. Ya, betul, Mbak. Iya, ini juga hal baru ya buat kawan pajak sekalian. Betul. Ya, karena pembuatan e-Putpot ini sebelum adanya Kortek, e-Putpot unifikasi itu secara nasional itu dipakai di tahun 2022. Ya. Baru 2 tahun yang lalu. Kemudian PPh pasal 21 juga menyusul menggunakan e-Putpot yang digunakan di tahun 2025. Namun dua hal tersebut nanti akan digantikan dengan aplikasi Kortek ya, Mas Endang ya. Kortek. Nah, yang menjadi pertanyaan kawan pajak sekalian nih, di tahun 2025 kan sudah diganti Kortek. Bagaimana nih penerbitan e-Putpot dengan versi Kortek, Mas Endang? Iya, baik. Terima kasih Mbak Yuliana. Jadi kawan pajak sekalian, di dalam Kortek ini sendiri, ini kan yang seperti sudah disampaikan oleh Mbak Yuliana tadi ya, bahwa Kortek ini merupakan salah satu aplikasi yang sifatnya adalah mengintegrasikan semua aplikasi yang sebelumnya dalam tanda kutip ya tercecer di beberapa jenis aplikasi ya, baik itu offline maupun online gitu, desktop maupun web based seperti itu. Nah, sehingga di aplikasi Kortek nanti semua aplikasi seperti e-Bupot unifikasi, aplikasi e-faktur, SPT tahunan, dan semua jenis aplikasi pelaporan ya maupun pembayaran dan juga terkait administrasi perpajakan semua dikumpulkan menjadi satu yang namanya Kortek. Nah, jadi satu pintu ya, betul, Mas? satu pintu saja sehingga para kawan pajak sekalian tidak perlu pusing-pusing lagi atau ribet-ribet lagi untuk membuka berbagai macam jenis aplikasi perpajakan gitu. Sehingga hanya cukup satu login dalam aplikasi tersebut. Silahkan wajib pajak atau kawan pajak bisa langsung memilih jenis aplikasi yang ingin kawan pajak gunakan. Nah, pada kesempatan kali ini ya kami akan membahas ya ataupun juga memberikan gambaran ya atau simulasi lebih tepatnya terkait penggunaan Kortek yang dalam hal ini adalah di bagian atau sesi pembuatan bukti potong. e-Bupot ya, e-Bupot unifikasi mulai dari pembuatan bukti potongnya ya, pembayaran sampai dengan pelaporan SPT masa unifikasinya. Ya, seperti kita ketahui sendiri ya, untuk di tahun ini ya atau di saat ini ya kan masih ya e-Bupot ini masih melalui web DJP online ya Mbak DJP ya. online. DJP online ya, e-Bupot unifikasi yang terdiri dari PPh pasal 22, pasal 23, pasal 4 ayat 2, pasal 15 ya. Untuk pasal 21 terpisah ya e-Bupot PPh pasal 21 ya, sehingga nanti di Kortek ini semuanya akan digabungkan dalam satu aplikasi Kortek ini.
Nah, untuk EbuPot unifikasi ya, dimulai dari kita pembuatan bukti potongnya ya. Mungkin langsung saja ya Mbak Mei ya. Langsung saja ya kita coba praktekkan ya bagaimana sih cara membuat bukti potong di Cortex gitu istilahnya. Iya, jadi kawan pajak bisa langsung hands on. Bisa langsung hands on, bisa langsung ada gambaran seperti apa gitu. Karena nanti di tahun 2025 akan segera running atau sudah dijalankan ya, diimplementasikan Cortex ini sehingga kawan pajak sekalian tidak kaget gitu. Sehingga udah pernah tahu lah seperti apa bentuknya dan seperti apa caranya. Oke, jadi kawan pajak, sebelum kita memulai untuk membuat bukti potong di EbuPot unifikasi dalam aplikasi Cortex ya, tentunya kita harus melakukan login di dalam aplikasi Cortex itu terlebih dahulu ya. Untuk login kita diharuskan untuk menggunakan NIK ataupun NPWP ya. Karena dalam konteksnya ini atau dalam simulasi ini kita akan membuat bukti potong ya dari suatu perusahaan. Namun untuk perusahaan ini pastinya dijalankan oleh pengurusnya ya atau yang memegang otorisasi dari badan usaha tersebut. Sehingga pada saat kita akan melakukan login di Cortex, kita diharuskan login menggunakan NIK dari si pengurus tersebut. Seperti itu. Di sini contoh saya menggunakan NIK dari salah satu NIK pengurus dari perusahaan ya. Ini saya login. Di sini kita masukkan kata sandinya. Ini hanya simulasi saja ya kawan pajak sekalian. Nanti untuk password dan NIK pastinya kawan pajak punya dari masing-masing sendirinya ya. Lalu untuk bahasa bisa dipilih Inggris atau Indonesia dan jangan lupa untuk memasukkan kode keamanannya ya atau CAPTCHA. Nah, ini kita login. Nah, kita tunggu ketika sistem atau aplikasi sudah masuk nih ke dalam aplikasi Cortex itu sendiri, akan terdapat tampilan ya atau user interface ya dari aplikasi Cortex itu sendiri ya, mulai dari portal, e-faktur, EbuPot. Nah, ini nih yang tadi sudah saya sampaikan di awal. Jadi Cortex ini merupakan kumpulan dari beberapa jenis aplikasi yang dalam tanda kutip tercecer saat ini gitu. Seperti e-faktur, EbuPot ya, SPT ya, dan permohonan layanan ya wajib pajak ya seperti administrasi pemindah bukuan dan sebagainya, itu semuanya ada di sini ya. Jadi kawan pajak sekalian, nanti ke depannya di 2025 sudah tidak perlu lagi untuk membuka DJP online untuk permohonan ataupun layanan administrasi perpajakan. Jadi end to end ya? End to end, betul Mbak. Iya, jadi memang semuanya dalam satu pintu ya, atau satu atap lah istilahnya seperti itu. Iya. Nah, ini kawan pajak sekalian, ketika kawan pajak sudah login, jadi di dalam tampilan ini merupakan beranda ya, atau istilahnya dashboard, tampilan dari akun Cortex kawan pajak sekalian. Nah, ini akun dari individunya ya, atau dari orang pribadinya. Nah, dalam hal ini karena saya tadi login menggunakan NIK dari pengurus suatu perusahaan, maka ini tampilan dari si pengurus tersebut, akun dari Cortex-nya. Nah, kalau kawan pajak sekalian, ketika ingin membuat EbuPot ya, EbuPot unifikasi, nanti jangan lupa untuk memindahkan istilahnya kendali dari akun Cortex ini. Karena di dalam menu ini ada yang namanya akun utama, ada yang namanya wajib pajak gitu. Nah, kawan pajak ketika ingin menjalankan atau ingin membuat atau ingin menggunakan salah satu aplikasi, misalnya EbuPot unifikasi dari suatu perusahaan, maka dipilihnya yang wajib pajak ya, bukan yang akun utama. Akun utama ini adalah si orangnya, sedangkan wajib pajak ini bisa lebih dari satu gitu. Karena bisa jadi si orang ini memiliki perusahaan atau ditunjuk sebagai pengurus di lebih satu perusahaan. Betul Mbak, bisa 2, bisa 3, 4, 5, 10 ya, seperti itu. Itu tidak dibatasi gitu. Nah, ini kebetulan dia ada dua perusahaan yang dia ditunjuk sebagai pengurusnya Mbak, sehingga kawan pajak bisa pilih salah satu di NPWP-nya ya. Ini karena memang simulasi, ini namanya istilahnya disamarkan ya, atau di masking seperti itu. Nah, sini saya coba pilih yang ini ya. Ini sesuai merupakan NPWP betul perusahaan. Sesuai NPWP perusahaan. NPWP yang ini. Nah, ketika itu kita klik, nanti sistem akan mengarahkan ke akun si perusahaan itu sendiri, Mbak, yang tadi kita pilih ya. Dan nanti akan ada keterangan ini, ada semacam notifikasi
yang warna biru muda ini ya, di highlight ini, you are currently impersonating user. Ya, artinya dia tuh mengimpersonate, artinya dia itu bertindak sebagai si perusahaan tersebut, gitu Mbak. Atau Jadi, kata lainnya on behalf ya. iya, betul sekali. Jadi memang dia ini bertindak sebagai si perusahaan, sehingga posisi dia akan membuat semua jenis layanan perpajakan atau aplikasi perpajakan dari si perusahaan tersebut, Mbak. Gitu. Nah, dalam simulasi kali ini kita akan buat bukti potong, artinya kita akan memilih salah satu dari sub menu ya, atau dari menu-menu di yang warna biru ini ya, yang di light biru ya, tulisan putih, ini menu-menunya Mbak, menu-menu utamanya istilahnya. Nah, kita pastinya karena ingin membuat EBUPOT atau bukti potong unifikasi, kita pilihnya yang EBUPOT Mbak. Iya. Seperti itu. Tinggal disorot ya. Tinggal disorot saja ya, tinggal diarahkan kursornya, lalu dipilih ya. Di sini ada dua menu ya, ada EBUPOT ya. Ada EBUPOT, ada membuat bukti pemotong pemungutan SPT masa unifikasi dan SPT masa PP pasal 21 dan 26, Mbak. Gitu. Di sini kita klik saja EBUPOT. Nah, ketika kita klik dia akan muncul beberapa sub menu. Ya. Sub menunya ini ada BPPU ya. Ini bukti pemotongan dan pemungutan unifikasi yang standar. Ini yang BPNR ya, ini untuk wajib pajak yang non-residen, artinya luar negeri, seperti itu. Dan ini untuk yang penyetoran sendiri, Mbak, misalnya seperti PPH atas PPH atas sewa tanah bangunan. Ketika penyewanya adalah misalnya bukan pemotong pajak, itu kan kita harus store sendiri. Ini kita pakai menu yang ini. Dan seterusnya ya, sampai dengan pemotongan secara digunggung, ada bukti potong PP pasal 21 ya, pasal 26, A1, A2, bukti potong bulanan, pegawai tetap, dan seterusnya. Nah, kita akan coba membuat bukti potong yang ini ya, yang umum. Yang umum kita coba buat ya. Nanti kalau misalnya memang tidak berhasil, karena memang ini dalam proses pengembangan ya, di video saat kita tag video ini memang masih dalam proses pengembangan dan belum dijalankan, artinya belum running, berarti memang masih banyak yang nanti kedepannya pastinya akan lebih sempurna gitu, atau sudah ready lah seperti itu. Contoh kita buat bukti potong ya. Ini kita klik saja. Nah, ketika kita buat bukti potong, nanti akan muncul beberapa macam menu ya, atau sub menu lah, atau pilihan untuk membuat bukti potong. Ada di sini ada menu bukti potong yang belum terbit, ada bukti potong yang sudah terbit, bahkan ada bukti potong yang nggak valid, Mbak. Jadi terflag. Iya, betul. Ada jadi bisa dipisah-pisahin gitu. Jadi sudah jelas mana sih bukti potong yang belum terbit, mana yang udah terbit, mana yang nggak valid. Nah, karena kita baru pertama kali membuat, pastinya kita harus bikin bukti potong yang baru. Kita pilih menu yang ini. Ada tanda tambah create EBUPOT BPU. Ya, artinya membuat EBUPOT unifikasi. Kita klik saja. Nah, di sini akan muncul informasi umum ya mengenai jenis atau isian-isian yang terdapat di bukti potong, Mbak. Gitu. Mulai dari masa pajaknya, status bukti potongnya ini normal atau pembetulan atau pembatalan, NPWP dari si lawan transaksinya yang akan kita potong pajaknya ya, namanya. Nah, untuk yang di warna abu-abu ini otomatis ya. Jadi kita hanya menginput yang warnanya putih gitu, yang kolomnya warna putih, seperti itu. Dan juga ada ini nanti ada fasilitasnya, dan nanti kita coba input langsung saja ya. Mulai dari masa pajaknya ya. Iya. Oke, karena sekarang kita akan membuat bukti potong yang nanti akan kita laporkan SPT-nya ya, sehingga kita akan buat untuk masa Oktober, Mbak. Iya. Ya, kita buat untuk masa Oktober 2024. NPWP-nya saya coba buat NPWP dari simulasi ya. Nah, ini tinggal dimasukkan saja NPWP-nya, ketika kita klik di sini akan muncul otomatis gitu. Lawan transaksinya gitu. Intinya sepanjang NPWP valid, maka ini akan muncul secara valid juga gitu. Dan NPWP yang diinput adalah 16 digit, Mbak. Oke. Gitu. Dan ini tinggal dipilih saja yang bawah ya. Ini karena ini ada cabang ya. Ini kalau 001 ini NITKU, Mbak. NITKU. Oke. Iya, 1, 2, 5. Nah, ini sebenarnya cabang dari si perusahaan tersebut. Kita tergantung nih transaksinya sama siapa gitu. Ketika memang sama pusatnya ya berarti kita pilih yang 000 belakang yang pusat. Gitu. Ya. Kita pilih. Lalu ini fasilitas pajak yang dimiliki oleh si lawan transaksi tersebut.
ya. Kalau kita klik di sini akan ada 3 keterangan, mulai dari fasilitas lainnya, PPh ditanggung pemerintah ataupun tanpa fasilitas, ya. Karena misalnya ini nggak ada fasilitas nih, dia nggak punya SKB atau apapun, jadi istilahnya standar saja, berarti nggak ada fasilitas nih, tanpa fasilitas. Oke. Ya. Lalu untuk nama objek pajak, nah ini pastinya disesuaikan ya dengan jenis transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak ya. Misalnya jasa apa nih? Misalnya jasa apa ya? Jasa apa nih Mbak? Jasa arsitektur misalnya ya. Arsitektur, oke. Jasa arsitektur, ini PP pasal 23 ya, statusnya tidak final, ini yang abu-abu udah pasti otomatis ya, by system saja. Jadi tidak mungkin salah. Tidak mungkin salah, jadi ya, betul. Dan untuk dasar pengenaan pajaknya kita isi nilainya, nilai transaksinya berapa sih? Misalnya kita isi 100 juta misalnya. 100 juta, sehingga PPh-nya pun tarifnya sudah otomatis ya Mbak ya. Oh, jadi kita nggak akan salah tarif. Insya Allah tidak akan salah ya kawan pajak sekalian, karena sudah disetting tarifnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku ya. Dalam hal ini 2% berarti sudah otomatis 2%, sehingga PPh-nya yang dipotong adalah 2 juta rupiah gitu. Dan untuk KAP kode jenis setorannya ya, itu nanti juga akan menyesuaikan seperti itu. Sesuai dengan transaksi yang dipilih seperti itu. Di PMK 141 tahun 2015. Misalnya ini kita pilih jenis jenis dokumen dasarnya atas transaksi tersebut, misalnya kontrak ya. Kita pilih kontrak, lalu nomor kontraknya berapa, misalnya nomor 123 gitu. Kemarin karena di sini simulasinya saya buat contoh bulan Oktober, coba kita buat tanggal 31 Oktober misalnya. Lalu di sini nama si pemotongnya, NPWP pemotongnya tadi karena kita NPWP pusat ya, kita pilih yang 000 belakangnya. Nah, ini nanti kita bisa save draft dulu, nanti bisa kita submit atau bisa langsung kita submit juga nggak masalah gitu. Kalau memang kita sudah yakin ya. Nah, ketika kita langsung submit, nah ini akan muncul nih di sini. Kalau mau di issued atau diterbitkan, pastinya ini harus kita centang dulu gitu. Nanti akan nyala nih 2 tombol ini gitu. Karena kalau ini nggak dicentang, ini akan mati ya. Oke. Gitu. Jadi apakah mau dihapus? Mau dihapus atau mau diterbitin nih bukti foto yang tadi udah kita bikin draftnya istilahnya seperti itu. Contoh misalnya ini akan kita terbitin ya bukti potongnya itu. Jadi kawan pajak bisa cek and recheck dulu supaya tidak salah. Salah satu ya saya coba terbitkan. Nah, ini yang tadi sudah saya sampaikan. Jadi memang untuk penandatanganannya ini karena sifatnya semuanya sudah serba online dan elektronik, jadi sudah tidak ada istilahnya tanda tangan misalnya masih pakai pulpen atau apa, bahasa itu udah nggak ada gitu. Jadi langsung ini sudah ada tersedia. Cuma nanti pada saat implementasinya akan ada banyak pilihan penyedia penandatangannya ya, mulai dari kode otorisasi dari DJP itu sendiri menyediakan ataupun dari badan-badan lain yang memang berwenang untuk menerbitkan sertifikat elektronik atau otorisasinya gitu, misal seperti BRIN, BSSN dan sebagainya. Misalnya kode otorisasi DJP, nah ini udah otomatis ya. Kalau sudah sepanjang sudah didaftarkan dan sudah memiliki sertifikat elektronik atau otorisasinya, ini akan otomatis keluar di sini nama dari atau NIK dari si penandatangan tadi Mbak. Oke. Gitu. Untuk kata sandinya ini akan kita ketahui pada saat kita mengajukan permohonan otorisasi atau kode sertifikat elektroniknya. Di awal itu akan kita yang terserah yang men-settingnya passwordnya seperti apa. Gitu. Dari pengurus tadi Dari pengurus tadi pada saat mengajukan permohonan kode otorisasi. Jadi nanti kawan pajak sekalian punya sertifikat elektronik khusus perpajakan. Iya. Langsung tervalidasi. Langsung sukses tervalidasi ya, atau sukses dibuat. Jadinya udah jadi nih bukti potongnya Mbak. Udah sukses tuh. Kita lihat ya yang udah terbit. Nah, bisa dicek di sini. Kadang kan kawan pajak minta hard copy-nya. Minta hard copy, betul. Nggak yakin kalau misalnya nggak megang kertasnya nih. Betul sekali. Masih banyak tuh misalnya lawan transaksi yang pengennya mau dong dikasih kita bukti potongnya gitu. Oke, nggak masalah kalau masih tetap ingin, karena sebenarnya secara sistem ini bukti potongnya udah otomatis masuk di akun dari si wajib pajak yang dipotong tersebut Mbak, di akun Cortex-nya dia. Nah, artinya sudah terpopulated, betul. Ini kelebihan atau
istilahnya perubahan yang revolusioner istilahnya, sehingga semua bukti potong tuh ataupun faktur pajak semuanya ketika diterbitkan oleh lawan transaksi akan muncul di lawan transaksi bersangkutan, lawan transaksi lainnya gitu, Mbak. Di Kortek lawan Di transaksinya. Kortek lawan transaksinya. Nggak usah nunggu-nunggu dikirim Enggak, pos betul, lagi. nggak usah nunggu-nunggu lagi. Kadang masih banyak tuh keluhan dari kawan pajak atau wajib pajak selama ini lama dapat bukti potongnya, lama dapat faktur pajaknya, sehingga mereka pada saat jatuh tempo pelaporan, ya misalnya mau nggak mau lapor dulu, nanti pajak masukannya baru dikreditkan di masa-masa berikutnya. Pembetulan sebagainya itu istilahnya sangat menguras energi dan waktu ya. Betul. Gitu. Jadinya jadi pekerjaannya jadi nggak efisien gitu. Iya. Nah, ini untuk di konteks ini pastinya yaitu salah satu keluhan itu sudah kita jawab nih, Mbak, melalui pembuatan e-Bupot yang sifatnya sudah terpopulated gitu. Iya. Sehingga di sini ada menu download. Tetap difasilitasi. Betul, kalau memang kawan pajak tetap ingin minta bukti potong hard copy-nya ataupun soft copy-nya, ini tinggal di-download aja. Untuk bisa. arsip. Untuk arsip ya, ini kalau kita download, kita klik ini akan muncul, akan tergenerate bukti potong unifikasi PDF-nya. Nah, seperti ini. Kawan pajak sekalian bisa lihat. Seperti ini bentuk e-Bupot unifikasi BPPU ya istilahnya. Nah, tadi yang sudah kita input ya jenis PPh pasal 23 gitu. Dan seperti sudah tertanda tangan. Iya, sudah tertanda tangan ini udah otomatis keluar di si lawan transaksinya gitu. Oke, selanjutnya kalau udah bikin bukti potong nih Kak, Mas Endang. Ini kalau misalnya satu ya Mas Endang bikin bukti potong. Kawan pajak kan kalau bikin bukti potong pasti banyak nih gitu, karena emang transaksinya banyak. Kalau dulu di DJP online pakai e-Bupot itu mereka seneng banget kalau kawan pajak tuh pakai impor gitu. Nah, apakah di Kortek ini kita harus nginput satu-satu atau ada yang aplikasi impor itu terkait dengan impor bukti potong kalau misalnya bukti potongnya itu banyak banget? Iya. Baik, tentu Mbak ya. Jadi yang namanya transaksi pastinya nggak cuma 1, 2, 3 dalam hitungan jari ya. Pastinya ada banyak transaksi, ada yang ratusan, ribuan, mungkin bahkan ratusan ribu transaksi ya. Betul sekali. Dan itu pasti akan sangat tidak efektif dan melelahkan kalau kita harus menginput satu-satu seperti ini di web Korteksnya. Korteks dari si wajib pajak itu sendiri gitu, sehingga tetap seperti hal yang aplikasi sebelumnya, e-Bupot aplikasi sebelumnya ada yang namanya skema impor data ya, tetap fitur impor tetap masih ada, ini ada menunya di sini ya, tinggal impor aja gitu, nanti tinggal di browse ya file impornya di mana ya, namun memang untuk formatnya yang ada perbedaan Mbak ya, untuk formatnya kalau sebelumnya kita mengenal istilah CSV ya. Betul, CSV itu sekarang udah nggak pakai CSV lagi Mbak, tapi pakai XML ya, XML dokumen. Jadi harus menggunakan format XML dokumen, sudah tidak pakai CSV lagi. Nah, untuk tata caranya sendiri atau template-nya atau formatnya itu sudah disediakan di web di pajak.go.id ya, di bagian Korteks itu sudah ada, sudah disediakan berbagai macam template dari impor data ya, dari mulai pajak masukan, dari mulai bukti potong dan sebagainya itu sudah tersedia Mbak. Oke, jadi kawan pajak jangan khawatir produk apa lagi itu, betul. Karena semua sudah disediakan di pajak.go.id. Iya, betul sekali. Nah, setelah kita membuat bukti potong, pastikan selanjutnya kita akan melaporkan nih. Betul. Membuat SPT-nya, Mas Endang. Ya. Nah, bagaimana langkah selanjutnya untuk membuat SPT tersebut? Tadi kan disinggung juga bahwa dengan adanya Kortek ini adalah satu pintu. Ya. Mau lapor, mau bayar, itu ada di sini semua. Betul sekali Mbak, pastinya untuk pembuatan SPT masa unifikasi dalam aplikasi Korteks itu nggak jauh berbeda ya dengan skema atau mekanisme pembuatan SPT unifikasi saat ini yang sudah berjalan di DJP online ya. Karena memang secara aturan seperti itu, ketika bukti potong dibuat ya, artinya bukti potong itu harus dilaporkan dalam suatu wadah yang namanya SPT, surat pemberi tahunan, dalam hal ini SPT masa unifikasi. Nah, dalam SPT unifikasi ketika sudah dibuat dan dilaporkan dan misalnya nanti akan keluar PPh-nya misalnya kurang bayar, yaitu harus dilakukan penyetoran. Ya, ketika sudah disetor baru tuh SPT-nya bisa disubmit ya atau dilaporkan. Caranya bagaimana? Nah, ini untuk caranya seperti biasa karena memang aplikasi Korteks merupakan
one stop system ya istilahnya, Iya. atau apa ya, satu atap ya atau satu pintu, jadi ya nggak perlu logout lagi untuk keluar ke aplikasi yang lainnya gitu untuk Iya. membuat SPT. Sudah ada di aplikasi Cortex itu sendiri, yaitu di menu SPT ini, surat pemberitahuan gitu. Nah ini ketika kita klik akan muncul berbagai submenu ya, mulai dari SPT itu sendiri, dashboard kompensasi, pencatatan, sampai dengan pengungkapan ketidakbenaran SPT. Kita pilih yang surat pemberitahuan ini. Lengkap sekali ya, Lengkap, kawan betul, pajak betul, Mbak. bisa sembari ngeklik Iya. untuk melakukan apa ya, pembiasaan Ya, terkait dengan rumah dan subrumah. betul sekali. Iya. Jadi di sini ketika kita buka menu SPT dalam aplikasi Cortex akan muncul berbagai macam atau beberapa submenu ya, mulai dari konsep SPT-nya, artinya draft ya, masih draft. Lalu SPT yang menunggu pembayaran, artinya SPT-nya ini udah dibuat, cuman memang statusnya kurang bayar tapi belum disetor ya, pajak kurang bayarnya. Lalu SPT yang udah dilaporkan juga ada nanti di menunya ya. Ini kalau kita klik di sini ada, nanti akan muncul nih SPT yang menunggu pembayaran. Lalu kalau SPT sudah dilaporkan, artinya memang sudah clear ya, sudah dia laporin, sudah dibayar, ada kan muncul di sini. Lalu ada juga yang SPT-nya ditolak gitu, misalnya nggak sesuai dengan format dan sebagainya, ataupun juga SPT yang dibatalkan. Nah, ketika kita akan membuat SPT, pastinya kita akan memilih submenu yang konsep SPT, Mbak. Betul. Lalu kita pilih yang tombol ini ya, buat konsep konsep. SPT. Nah, di buat konsep SPT ini ada berbagai macam jenis SPT ya. Ada bea materai, ada PBB, ada PPN, ada PPh badan, dan sebagainya. Karena dalam edisi kali ini kita membuat SPT masa unifikasi, pastinya kita pilih yang PPh unifikasi, Mbak. Betul. Ini kita klik, lalu kita, ini Lanjut. akan nyala ya, tombol lanjutnya kita klik saja. Nah, ketika sudah nyala tombolnya, maka kita bisa pilih ya periode pelaporannya gitu. Kita Misalnya, tadi Oktober ya. 2024. Oktober 2024, kita pilih Oktober 2024, lalu kita pilih lanjut. Ya. Nah, ini lalu ada model SPT-nya, dia normal atau pembetulan, Mbak. Seperti biasa ya, pasti SPT itu masih bisa dilakukan pembetulan kalau misalnya belum dilakukan pemeriksaan kan gitu ya. Sehingga masih bisa dibuka ruang, ada normal, ada pembetulan. Nah, karena belum ada pelaporan sebelumnya, berarti masih yang pertama kali atau normal. Kita pilih normal, lalu pilih buat konsep SPT. Nah, akan ada notifikasi warna hijau bahwa SPT sudah berhasil dibuat gitu. Kalau udah muncul sukses tuh satu step selanjutnya. Iya, betul. Lalu kita pilih ya. Kita pilih di jenis yang PPh ya, PPh unifikasi. Karena di sini terkumpul seluruh Terkumpul SPT. semua jenis SPT, betul sekali Mbak. Nah, ini yang paling bawah dia ternyata ya. Iya. Paling belakang, karena paling terakhir dibuat. Ini kita klik yang tombol lihat ya, yang seperti tanda pensil ini Mbak. Pensil, betul. Nah, ketika kita membuka SPT masa PPh unifikasi, akan muncul apa istilahnya ya, bentuk dari si SPT itu sendiri ya, mulai dari induknya, ada lampiran daftar satunya, lampiran daftar 2, lampiran 1 ya gitu. Ada Tidak daftar berbeda 1. dengan Iya, sebenarnya unifikasi tidak, yang sekarang. betul, tidak terlalu jauh berbeda, namun mungkin sedikit ada beberapa perubahan ya, yang pastinya nanti akan disesuaikan ya, entah secara ketentuannya maupun secara bentuknya. Karena memang dalam simulasi ini bentuknya agak sedikit berbeda dengan yang sekarang ya, sekarang yang SPT masa unifikasi yang sekarang berjalan itu agak sedikit berbeda ya. Pastinya nanti ketika sudah running aplikasi Cortex ini dan SPT ini, pastinya juga ketentuan juga akan mengubahnya untuk menyesuaikan seperti itu. Nah, untuk induk ini sudah pasti ada yang namanya identitas pemotong ya. Identitas pemotong di sini pastinya ada NPWP atau NIK-nya, dan nama lengkap, alamat, dan nomor telepon, dan juga pastinya ada masa pajak yang kita buat Mbak tadi, karena kita kebetulan membuat masa Oktober 2024. Lalu di bagian B ada pajak penghasilannya, artinya rincian dari jenis pajak PPh dalam SPT masa unifikasi yang kita laporkan gitu. Di sini dalam contohnya ini ada PP pasal 4 ayat 2, karena mungkin sebelumnya kita pernah membuat bukti potong pasal 4 ayat 2 ya, yang
store sendiri. sendiri. Ya, self payment artinya yang tadi yang sudah saya sebutkan di awal, contohnya misalnya seperti persewaan tanah bangunan ketika penyewanya adalah bukan pemotong atau misalnya orang pribadi, itu kan kita harus store sendiri PPh-nya. Nah, dia akan muncul di sini di induknya gitu. Nanti akan ada pentotalan atau jumlahnya gitu. Mulai dari pasal 15, 22, 23 sampai 26 akan ditotal di sini. Ya, seperti itu. Ini dari bagian B-nya atau pajak penghasilannya. Lalu di bagian C ini ada pernyataan dan tanda tangan. Artinya ketika semua ini sudah clear, sudah oke, ini bisa langsung kita centang, lalu langsung kita bayar dan lapor. Tapi memang biasanya sebelum kita cek yang bagian induk, pasti kita harus lihat dulu yang lampiran-lampirannya ya Mbak ya, untuk memastikan kalau memang SPT yang sudah kita sampaikan itu sudah benar data-datanya sesuai dengan transaksi yang sudah kita buat gitu. Misalnya di sini di bagian daftar Romawi 1-nya ya, ini rincian dari tabel 1 ya, ada daftar 1, ini ada daftar bukti pemotongan dan pemungutan PPh unifikasi yang formatnya standar yang tadi kita buat tuh, BPPU. Lalu ada yang tabel 2-nya, ini BPNR yang non residen itu Mbak, yang luar negeri. Ya, ada daftarnya di sini. Udah, cuma 2 itu aja yang daftar 1. Ada yang daftar Romawi 2. Daftar Romawi 2 ini yang PPh-nya dibayar sendiri atau di store sendiri. Ya, dan di store secara digunggung. Mulai dari yang tabel 1-nya yang di store sendiri ya. Tadi misalnya contohnya yang PPh pasal 4 ayat 2 atas sewa tanah bangunan ya, yang di store sendiri. Ada muncul di sini gitu. Lalu juga ada yang pembayarannya kumulatif, artinya gelondongan gitu. Ini merupakan hal baru sebenarnya. Nah, ada nih nanti nih di SPT masa unifikasi di aplikasi Cortex di tahun 2025 nanti gitu. Seperti itu. Lalu juga yang berikutnya di lampiran Romawi 1. Nah, ini lampiran Romawi 1 ini adalah daftar dokumen yang dipersamakan dengan bukti pemotongan PPh unifikasi yang formatnya standar. Jadi memang secara aturan kan ada tuh yang namanya bukti potongan yang dipersamakan Mbak dengan bukti potong yang formatnya standar. Itu nanti ada di tabel sini atau di lampiran sini. Dan itu semuanya tetap akan bermuara di induknya gitu. Dari 3 ini akan bermuara di sini, semuanya akan berkumpul di sini ya. Sehingga ketika sudah clear, sudah oke, nilainya sudah sesuai, ya sudah langsung kita ini kita centang ya. Ini kita centang, lalu ini kita bayar dan lapor. Nah, ini sudah seperti biasa setiap kita membuat bukti potong atau menerbitkan bukti potong ataupun mensubmit SPT massa ya dan SPT lainnya, kita diharuskan untuk menginput kata sandi penandatangannya ya. Karena memang sebagai otorisasi dari pengurusnya tadi. Betul sekali Mbak. Ini kita simpan, lalu kita konfirmasi tanda tangan dan selesai, sukses. Gitu. SPT sudah berhasil dilaporkan ya. Nah, ketika SPT sudah berhasil dilaporkan, akan muncul otomatis billing code. Langsung satu paket ya. Langsung kita satu paket. Perlu bikin ID billing ya. Betul. Ini harus dilunasi. Kalau sudah dilunasi ya sudah, nanti tinggal dicek lagi ya di SPT yang menunggu pembayaran. Nah, di sini kan sudah ada nih SPT yang menunggu pembayaran. Ada daftar kode billing yang belum dibayar. Karena memang belum dibayar. Betul, ya. Karena memang belum dibayar gitu. Nah, ini kawan pajak bisa ngecek. Bisa cek di sini udah juga. Udah bayar atau belum? Bisa kalau yang dibayar ya di sini bisa dicek di sini gitu. Nanti kalau sudah dibayar dia akan otomatis tuh si SPT-nya. Tidak perlu klik ulang untuk melakukan pelaporan. Tidak perlu. Dan tidak perlu nginput ID billing ya? Tidak. Oke. Sudah ID billing kan sudah tergenerate otomatis ya Mbak ya, sudah terbuat otomatis di sini nih kode billingnya. Ya udah ini tinggal dibawa saja ke bank gitu, entah datang langsung ke teller atau melalui online banking dan sebagainya. Jadi satu langkah kawan pajak bisa menghemat ya. Betul. Yang sebelumnya harus bikin ID billing, terus melakukan pembayaran, buka lagi laporannya untuk memasukkan NTPN, baru bisa dilakukan pelaporan. Namun dengan adanya di aplikasi Cortex ini, ID billing sudah dibuatkan. Otomatis. Dan ketika kawan pajak sudah melakukan pembayaran, tidak perlu lagi nginput NTPN-nya, langsung terbayar sesuai dengan ketika kita melakukan pembayaran. Betul sudah sekali. Sudah terlapor, iya. Jadi lapor sama dengan bayar benar-benar terjadi nih. Iya, benar. Jadi sudah akan diminimalisir kesalahan pembayaran ya, karena misalnya salah kode jenis setoran, salah kode jenis pajak, salah masa pajak itu benar-benar sudah diminimalisir lah.
Karena memang kita sudah tidak membuat lagi ID billing secara manual gitu. Karena memang sudah tergenerate oleh sistem sesuai dengan SPT maupun bukti potongnya gitu. Iya, Nah, jadi mengurangi pemindah bukuan betul, juga ya terkait tentu, dengan iya. kelebihan pembayaran atau kadang juga mengurangi STP surat tagihan pajak. Ya. Udah bayar Bu, tapi lupa lapor. Iya. Ternyata secara aplikasi sudah otomatis di-generate ketika melakukan pembayaran. Iya. Jadi nanti kawan pajak kalau sudah dilakukan pembayaran, kalau misalnya ini masih muncul seperti ini di submenu SPT menunggu pembayaran, tinggal di-refresh saja gitu. Nanti ketika sudah kalau memang sudah masuk pembayarannya ke MPN-nya atau ke kas negara, maka SPT ini akan hilang dari submenu ini. Dari daftar ini akan hilang, dia akan pindah ke sini. Ke rumah SPT dilaporkan. Dia nanti akan pindah ke sini gitu. Iya. Karena memang harus dilakukan pembayaran dulu dan otomatis dia ketika sudah dibayar otomatis sudah dilaporkan gitu. Iya, jadi kawan pajak bisa langsung screenshot terkait dengan BPN-nya untuk dilaporkan ke bosnya ya. Betul, mungkin betul. Sudah dilaporkan hanya dengan satu kali klik. Betul sekali. Iya, jadi seperti itu Mbak, istilahnya tutorial ya atau simulasi bagaimana sih kita membuat bukti potong unifikasi sampai dengan kita melaporkan SPT masa unifikasinya gitu. Oke, jadi kawan pajak bagaimana selanjutnya? Apakah kawan pajak semakin penasaran? Karena kita harus habituasi ya, pembiasaan terkait dengan bagaimana jalannya Kortek ini karena memang ini aplikasi yang akan kita pakai di tahun 2025 terkait dengan administrasi perpajakan di Direktorat Jenderal Pajak. Betul. Kawan pajak bisa langsung klik di DJP online-nya, Mas Endang. Kabar baiknya bahwa di situ sudah disediakan simulator. Simulator, betul. Iya, untuk melakukan simulasi seperti yang Mas Endang tadi sudah jelaskan kepada kawan pajak terkait dengan input unifikasi. Betul. Iya. Nah, jangan lupa kawan pajak untuk mengikuti edisi atau episode Kortek ketiga dari Impact Podcast selanjutnya yang kita masih bahas terkait dengan Kortek ini. Oke, terima kasih kawan pajak terkait dengan atensinya dengan Podcast Impact, podcast informasi pajak aktual KPP Wajib Pajak Besar 4. Silahkan di-subscribe, like, dan share untuk mengetahui terkait dengan rangkaian Kortek ataupun peraturan perpajakan yang pastinya update. Saya dengan Yuliana Wisudawati dan kawan saya. Dan saya Endang Iskandar Rizky. Kami mohon pamit. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.